Di sini Bobby dalam segmen review mobil Aki. Kali ini kita akan membahas mobil Aki ukuran besar, panjang 112 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 86 cm. Dengan desain seperti mobil Jeep, Yukita YKT 8988 Dakar. Di pasaran dijual mulai dari 3,4 jutaan sampai 5 jutaan. Ada 3 pilihan warna, merah, hijau, dan hitam. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp, stop lamp, dan rangka atas jok. Jok terbuat dari bahan plastik yang sudah dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil Aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 7 Ah dengan beban maksimum 30 kg. Dinamo penggerak terletak di keempat rodanya. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil Aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil Aki mati, tekan dan tahan tombol frekuensi di tengah remote sampai LED pada remote berkedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut sudah disematkan pada mobil Aki ini. Di bagian dashboard terdapat lubang kunci kontak, tombol lampu, tombol maju mundur, tombol tingkat kecepatan, tombol 4-wheel drive, 2-wheel drive, indikator baterai Aki dalam bar, tombol pengaturan musik, dan soket USB. Soket charger terletak di case Aki yang berada di dalam kap mobil. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 1000 mAh dengan durasi pengecasan 8-12 jam. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Salah satu yang gue demen dari mobil Aki ini adalah desainnya. Terasa lebih gagah kalau dibandingkan dengan kebanyakan mobil Aki model Jeep yang pernah gue review sebelumnya. Penggunaan bahan plastik kasar di area tertentu seperti di selebor menambah kesan garang. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang sudah menggunakan ban karet, jok yang sudah dilapis dengan kulit sintetis, fitur anti kejutnya, dan shock breaker di keempat rodanya, dimana keempat roda terasa terlalu empuk menurut gua dan tidak terlalu dalam. Mungkin disesuaikan kali ya dengan beban maksimum yang hanya 30 kg ini. Beban maksimum 30 kg, ruang gerak yang tidak terlalu besar, posisi setir di tengah menunjukkan kalau YKT 8988 memang didesain untuk dimainkan satu anak. Di satu sisi, gue cukup menyayangkan kalau mobil Aki di range harga segini, beban maksimumnya hanya di 30 kg. Yang bisa dibilang lebih kecil dibandingkan dengan seri lain di range harga ini. Gue mau bahas bagian setir di seri YKT 8988 ini. Waktu gue coba belokin setir, terasa gearbox yang nyangkut. Setir pada mobil Aki ini termasuk yang berat ketika dibelokkan, kalau gue bandingin dengan kebanyakan mobil Aki lain. Gue rasa ini jadi PR buat Yukita untuk membuat setir lebih ringan untuk dibelokkan. Yang selanjutnya, gue mau bahas mengenai soket chargernya. Gue gak ngerti ini kelupaan naruh soket charger di luar atau gimana, gue gak ngerti ya. Tapi yang jelas, gue hanya menemukan soket charger di case Akinya saja. Mungkin untuk skenario mengecas Aki di luar mobil gak akan jadi masalah. Tapi kalau kebetulan mobil bisa diparkir di dekat colokan listrik, tidak seperti mobil Aki lain yang langsung bisa dicolokin ke soketnya yang ada di luar, tapi di seri KT 8988 ini, kalian harus membuka dulu kap mobil, lalu charger bisa dicolokkan ke soketnya. Sedikit lebih ribet sih menurut gua. Adanya tombol pengaturan tingkat kecepatan dan tombol 4-wheel drive, 2-wheel drive membuat si pengendara bisa menentukan kekuatan dan kecepatan dari mobil Aki ini. Jadi gue rasa YKT 8988 ini cukup bisa diandalkan di permukaan yang tidak rata. Tidak adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil Aki yang satu ini. Dilihat dari tidak adanya fitur ayun dan ukurannya yang besar, gue rasa YKT 8988 ini memang didesain untuk anak yang udah agak gede, dimana mereka udah nggak begitu suka dengan ayunnya, tapi lebih suka dengan kebut-kebutannya. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil Aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.